opening quarter of an hour. Indonesia attacking here, and it's a wild header. Stern stuff, a long bouncing ball is the semis, and he does it. Hola netizen yang tercinta, timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah menang atas Korea Selatan 11-10 lewat adu penalti. Asa tim Garuda untuk lolos ke Olimpiade 2024 makin terbuka lebar. Korea Selatan versus Indonesia pada perempat final Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2024. Tim Garuda unggul lebih dulu lewat tendangan jarak jauh Rafael Struijk di menit ke-15. Korea Selatan bisa menyamakan angka akibat gol bunuh diri Komang Teguh di menit ke-45+1. Sebelum jeda, Indonesia bisa kembali memimpin setelah Rafael Struijk kembali mencetak gol di menit ke-45+5. Korea Selatan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69 setelah Lee Yong Jun mendapat kartu merah. Unggul jumlah pemain, Indonesia justru kebobolan dari gol Jeong San Bin di menit ke-85. Skor imbang 2-2 di waktu normal hingga berlanjut ke perpanjangan waktu. Tidak ada gol di extra time, duel ditentukan lewat adu penalti. Pada babak tos-tosan, skor imbang ketika seluruh penendang sudah menjalankan tugasnya. Penalti harus kembali ke penendang pertama. Saat diulang, penendang ke-12 Korea Selatan Kim Min Woo gagal. Pratama Arhan kemudian memastikan Indonesia menang setelah cetak gol lewat titik putih. Indonesia menang 11-10 untuk melaju ke semifinal. Hal ini sekaligus membuat asa tim Merah Putih ke Olimpiade 2024 terbuka lebar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, gila-gila. Akhirnya Indo menang, cok. Masuk semifinal untuk pertama kalinya. Sumpah ini lu keren banget sih, sumpah. Menangnya pun lewat adu penalti yang sangat-sangat dramatis, yang bikin jantung gue tuh mau copot. Gila, gue nontonnya kayak... Sebenarnya di 90 menit awal tadi Indo tuh besar banget nih peluangnya buat menang, tapi sayang Witan sama Marcelino ini lagi kenapa nih? Lagi ngelor dia kayaknya ya. Mereka berdua ini sering buang-buang peluang, sering lepas bola, tapi nggak apa-apa. Mungkin kurang hoki aja kali ya. Di match ini menurut gue ya MVP-nya si Hubner sih. Gila, tuh orang keren banget sih. Tackle-tacklannya cantik banget. Walaupun tadi ada satu momen yang bikin jantung gue tuh berhenti coy. Kayak anjir, penaltinya gak masuk dong si Hubner. Untungnya ada masalah apa gitu. Mungkin kipernya terlalu maju apa gimana, gue nggak tahu ya. Ya udah diulang lagi penaltinya, bagus lah kalau gitu. Nah, tendangan kedua baru tuh masuk. Wah, pokoknya selamat lah buat tim Indonesia dan selamat juga buat Sinteyong ya, keren. Indonesia mencetak sejarah. Indonesia lolos semifinal AFC U23. Ini apa ini, match apa yang gue tonton ini? Penalti 11-10. Thank you Hernando Ari, thank you Hernando Ari, thank you Arhan Pratama, thank you. Ya sumpah, ini sampai jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh ternyata selesai pertandingan sampai adu penalti dengan skor yang ketat 11-10. Ya dimana Indonesia seharusnya udah bisa menang, tapi kegolan di menit 84 ya. Kegolan di menit 84 walaupun udah kartu merah tapi malah ngegolin Korea, dan akhirnya di babak extra time gak ada gol tercipta dan penalti sampai 11-10. Hernando Ari, thank you Hernando Ari, dan thank you juga wasit itu. Kalau enggak tadi Justin Hubner ya udah kalah tuh, nggak diulang penaltinya. Untung ada wasit. Wasit malam ini harus kita apresiasi ya. Aduh, semifinal. Aduh, gak kebayang ini Indonesia lolos semifinal, bos. Bagaimana kawan? Amankah jantungnya? Sungguh mendebarkan bukan? Akhirnya Indonesia mencetak sejarah baru, bisa lolos ke semifinal kawan. Ya, semifinal Piala Asia 2024. Keren. Setelah melalui extra time dikarenakan skor 2-2, pada akhirnya Indonesia bisa memenangkan pertandingan di babak adu penalti kawan. Keren. Sejarah baru terukir kawan. Ini adalah poster yang kita idam-idamkan selama ini guys. Indonesia masuk semifinal Piala Asia U23 boy, lawan sama Korea. Dengan hasil yang pertama itu imbang 2-2 tapi menang penalti 11-10 boy. Buset, pokoknya hari ini kerja full senyum. Apa-apa mata panda, nggak apa-apa ya. Hari ini pokoknya sofa kantor dipakai pagi-pagi ya.
Buat tercengang apa pelatih dari Korea juga ya. Ini kan mainnya sama orang Korea ya. Itu kita menang. Aduh gimana rasanya itu rakyat Korea gitu kan. Ah ya Allah. Kita patutnya bangga kepada timnas Indonesia yang benar-benar sungguh-sungguh tahun ini. Yang pastinya lolos. Lolos apa? Lolos masuk Olimpiade. Tuh. Dengan hasil ini benar-benar bikin semua melek mata bahwasannya ya jadi atlet sepak bola saat ini tuh menjanjikan. Jadi yang punya adik-adik punya bakat sepak bola ya untuk saat ini tuh menurut gue benar-benar masa depan lo semakin cerah untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di negara lo gitu gue bilang ini ya. Dan gue harap hari ini juga bisa menjadi inspirasi buat klub-klub sepak bola, buat orang-orang Indonesia yang benar-benar dari kemarin tuh kayak ini gimana sih pemain Indonesia gitu kan nggak bisa. Sekarang kita udah berbeda gitu loh guys. Pemerintah juga semoga bisa melihat bahwasannya nggak cuman badminton aja nggak cuman panjat tebing aja. Ini sepak bola juga menjanjikan banget sekarang nih ya. Dukung terus atlet-atlet Indonesia. Ya Allah, semoga sampai juara. Amin, amin ya mana amin. Tulis di komentar kira-kira Indonesia lawan mana? Uzbekistan apa Arab Saudi? Tulis ya untuk di semifinalnya. Luar biasa timnas kita satu Indonesia begadang nonton Garuda Muda. Satu orang doang nih yang nggak nonton kayaknya, Bung Towel. Bung Towel nonton Titanic. Bung Towel bisa banget nih bangun-bangun nih besok pagi dia ke warung nih pakai topeng Sintayong. Ngumpet. Bung Towel, jangan-jangan Bung Towel nobar juga nih, tapi nobarnya sama anak Abah, sama Anis. Udahlah Bung Towel, dukung timnas, ini udah menang, kita masuk semifinal ini. Hei Bung Towel, dukung aja apapun programnya Pak Erik, apapun programnya timnas, kita dukung, kita doain. Ini prestasi ini ya. Abis kemarin ada pilpres, sekarang ada prestasi. Bung Towel mending jadi hakim garis. Berdiri di bendera offside. Tunggu aja tuh dilempar penonton sama botol aqua. Assalamualaikum semifinal, dikit lagi masuk Olimpiade nih. Dramatis hingga babak adu penalti. Skor penalti Korea 10, skor penalti Indonesia 11, sama kayak pemain di lapangan tadi. Subuh-subuh dibikin deg-degan sama penaltinya Arkan Fikri, tapi terselamatkan oleh save-nya Hernando. Terbayar lunas begadang kali ini dengan kemenangan Indonesia dan masuk semifinal. Berikutnya kita lawan Arab atau Uzbekistan. Vamos Indonesia. Bray, ini sebelum Toel bikin konten, karena aku tahu nanti kontennya itu bakalan Indonesia menang jalur langit, jalur ini, jalur itu, bapak kau. Emang kita main bagus tadi, tutap gol, tutap gol. Udah well, harus kau akui aja kalau Sintayong itu bagus. Sama pemain-pemain asing kita itu bagus, naturalisasi kita itu bagus well. Udah lah well, nyerah kau. Toel panas. Panas kau kan well. Memang sangat layak Pak Sintayong itu dikontrak sampai 2027. Jangankan 2027, sampai 2020 love you pun aku nggak apa-apa. Panas well, mandi biar gak panas sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum semifinal. Timnas Indonesia datang. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke semifinal AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor 11-10 ya. Ini ya benar-benar kaget aku guys, ini unexpected. Permainan Indonesia bagus banget selama 120 menit, benar-benar fighting spirit yang bagus banget. Rafael Strike 2 golnya benar-benar ciamik ke gawang Korea Selatan, dan penalti ini benar-benar bikin deg-degan guys ya. Akhirnya Pratama Arhan berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal dengan penalti terakhirnya ke gawang timnas Korea U23. Congrats sekali lagi, permainan Indonesia bagus banget. Hernando bermain sangat apik, Rizky Ridho banyak banget penyelamatan krusial di back belakang. Rafael Strike terutama bermain dengan sangat apik hari ini, benar-benar banyak peluang yang diciptakan beliau, benar-benar
timnas Indonesia. Wah, ini kayak nggak timnas Indonesia cuy. Beda banget permainan timnas Indonesia U23 kali ini. Padahal lawannya Korea Selatan, mereka nggak gempar. Korea Selatan di sini belum kebobolan sama sekali baru ini, dan 2 gol sekaligus diciptakan oleh timnas Indonesia U23 ya ke gawang Korea Selatan, dan ada 2 kartu merah yang mereka dapatkan dari pemain Korea Selatan, dari pelatihnya juga kena. Ini benar-benar gila sih, ini match gokil banget. Selamat sekali lagi buat timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal ya. Bisa yuk juara kali ini, bismillahirrahmanirrahim. Congrats sekali lagi buat timnas Indonesia U23, benar-benar perjuangan yang bagus banget. Nathan benar-benar bermain sangat apik di match ini, benar-benar nyawa jantung permainan Indonesia tuh di dia ya. Congrats sekali lagi buat timnas Indonesia. Gimana menurut kalian pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Korea Selatan U23 di babak 8 besar AFC U23 ASEAN Cup Qatar 2024 ini guys? Coba kalian komen. Thank you guys. Salam sepak bola Indonesia. Kok ada orang tinggal di negara yang timnasnya jago? Gua anjing gua. Ya Allah, menang lawan Korea Selatan lu. Dulu kita lawan Safi Sali CS aja Malaysia deg-degan. Sekarang kita menang semifinal Piala Asia lu. Mau U23 kayak bodoh amat. Yang penting semifinal. Udah pokoknya hari ini kalau lu telat bilang aja sama bos lu. Lu norak nggak nonton bola, gila nih negara lu lagi menang, lagi bikin sejarah. Shibal. Nggak, maksud gue emang boleh sedek-dekan ini timnas di hari Jumat? Apakah ini namanya Jumat berkah kah manis? Ini sampai ada yang komen di video gue menang penalti bangga. Pindah aja lu ke negara Uganda sono Bung Toel. Buat gue, Toel, mau Indonesia bisa ngalahin Korea, mau Indonesia bisa lolos Olimpiade, akan selalu ada celah buat lu nyari kesalahan timnas, buat lu nyari kesalahan STY. Misalkan, ya itu nggak sebanding lah dengan fasilitas STY yang diberikan STY, nggak sebanding lah dengan gaji yang diterima STY. Cuma lolos Olimpiade aja, cuma bisa ngalahin Korea, akan selalu ada aja celah. Bahkan mau Indonesia juara Piala Dunia pun akan ada selalu celah buat lu. Misalkan, ya elah menang Piala Dunia aja bangga, itu kan yang main bukan orang Indonesia, tapi orang keturunan Indonesia. Akan selalu ada celah buat lu. Itu artinya lu berpikir sudah bukan lagi profesional, well, tapi lu berpikir sudah tendensius benci terhadap pribadi seseorang. Ini perlu dirubah, well. Lu bolehlah cari makan dengan cara itu, tapi please, well, untuk kali ini cobalah bersikap profesional, well.